Satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa hari ini Tuhan akan berperan dalam hidup kami. Kami percaya kuasa mujizat Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kami Tuhan. Firman yang hidup, Dia akan menghidupkan kehidupan kami. Firman yang akan memberikan kami kekuatan. Bahkan firman yang akan meneguhkan di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang percaya Tuhan. Hari ini hamba berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna yang hamba bagikan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Allah yang hidup. Kami ingin mendengarnya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya baca katakan, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, memang ajaib buat kita. Amin. Puji nama Tuhan. Dampak penyebaran virus corona atau yang kita kenal sebagai COVID-19 tiap hari semakin meningkat ya. Jadi ada himbauan dari pemerintahan untuk kita mengadakan persekutuan di rumah, saudara. Ya, jadi kami sudah menyiapkan link YouTube-nya, jadi Anda bisa klik juga supaya tidak ketinggalan khotbah untuk hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, virus corona atau COVID-19 ya semakin hari semakin bertambah. Kalau Anda buka di dalam corona.jakarta.go.id ya, Anda akan bisa melihat sebuah hasil tingkat penularan dari virus corona ini, atau yang kita lebih kenal sebagai COVID-19. Kenapa Pak COVID-19? Karena ada di 2019. COVID itu adalah bagian dari si virus yang kalau kita tahu pernah ada juga namanya adalah virus SARS. Jadi ini adalah turunan dari virus SARS. Maka itu diberi nama adalah COVID, terus habis itu karena 2019 jadi dia COVID-19 ya. Nah, saya percaya bahwa di balik ini semua pasti, ya baik-baik, di balik ini semua pasti ada dalang atau biang kerok. Sampai hari ini seluruh dunia itu kena dampak yang namanya virus corona. Ada sesuatu yang sedang dikerjakan di alam roh sana. Kenapa? Karena dampaknya seluruh dunia. Dalangnya siapa lagi? Tidak salah, saya terlalu yakin adalah si iblis. Iblis menjadi biang keladi atau biang kerok atau dalang dari semua keadaan yang kita hadapi. Bagaimana kita dibubuhkan dengan rasa takut yang tinggi. Ketakutan demi ketakutan inilah yang akan menjadikan sarana si iblis untuk memainkan perannya. Ayub 3 ayat ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Ayat ini hebat luar biasa. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa cemas. Nah, firman Tuhan bilang, kalau kita takut dan sudah menjadi sebuah ketakutan, kalau kita cemas dan sudah menjadi sebuah kecemasan, firman Tuhan bilang, itulah yang akan menimpa kita, itulah yang akan mendatangi kita. Maka itu, saudara, hari-hari ini ya Anda tidak boleh takut, Anda tidak boleh cemas terhadap apapun juga, karena saya percaya bahwa Dia Alfa dan Omega, Dialah yang awal dan Dia adalah yang akhir dalam hidup kita. Dia tahu dari akhir dan Dia tahu juga dari awal apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Maka itu, saudara, hari ini engkau harus bebas, lepas dari semua rasa takut dan rasa cemas di dalam kehidupan kita. Karena ayatnya ke-26, kalau engkau takut dan engkau cemas, apa yang akan didapatkan? Coba yang pertama. Demikian firman Tuhan.
Aku tidak mendapatkan ketenangan. Kalau engkau takut, kalau engkau cemas, pasti engkau nggak tenang. Amin. Orang yang namanya tidak tenang, dia nggak tahu dia harus kemana. Kadang-kadang dia bisa ke kanan, kadang-kadang dia bisa ke kiri. Kadang-kadang dia ada di dalam, kadang-kadang dia ada di luar. Dia nggak jelas, hidupnya nggak tenang. Ada saya lihat di YouTube, ada saya lihat juga di Rotesan, saking tidak tenangnya, tidur aja pakai masker. Ya Allah. Maskernya bukan masker muka, maskernya benar-benar masker N95. Bayangin, pada waktu tidurnya begitu. Saudara, kenapa? Karena rasa tidak tenang dalam hidupnya dia. Kalau engkau takut, kalau engkau cemas, firman Tuhan bilang, pasti nggak tenang dalam hidup kita. Pada waktu kita mau bangun tidur pun kita nggak tenang juga. Jangan-jangan suami saya udah pegang handphone saya. Jangan-jangan suami saya sudah buka pintu. Lah saya nggak tahu suami saya kemarin ketemu sama siapa. Pulangnya yang pasti jam 12 malam. Kita udah takut, baru bangun tidur, kita udah nggak tenang. Suami istri biasanya kalau pergi selalu cipika-cipiki. Ini udah enggak. Yuk, oke ya? Udah langsung aja. Suaminya mau pegang dia, mau rangkul dia, corona. Langsung corona, dia langsung bilang. Lama-lama gila. Lama-lama bisa gila, Oma bilang, betul. Sahabat dari ayah saya, papa saya, terinfeksi virus corona. Istrinya mau jenguk pun tidak boleh. Takut ada yang menularkan. Salaman aja jadi problem. Nggak tenang saudara hidupnya. Dia timbun makanan banyak-banyak. Dia timbun masker banyak-banyak. Dia timbun juga hand sanitizer banyak-banyak. Kenapa? Nggak tenang dalam hidupnya dia. Masker Anda untuk pakai. Kalau Anda punya 2, yuk kasih orang satu. Amin. Kalau Anda punya 10, yuk Anda pakai 1. Nggak mungkin pakai 10 masker. Kalau pakai 10 masker gila ya. Di belakang juga pakai semua. Anda punya 10, Anda bagi ke 9 yang membutuhkan. Betul. Amin. Hand sanitizer juga sama. Anda nggak usah numpuk-numpuk banyak hand sanitizer. Amin. Yang membutuhkan Anda kasih. Indonesia belum lockdown ini, tapi dolar udah 16.000. Engkau nggak boleh lockdown hidupmu. Amin. Engkau nggak boleh lockdown imanmu. Engkau nggak boleh lockdown kerohanianmu. Amin. Kita harus tetap on fire di hadapan Tuhan. Maka itu firman Tuhan bilang, jangan takut, jangan cemas. Karena kalau engkau semakin takut, semakin cemas, itu yang mendatangi engkau dan yang akan menimpa dalam hidupmu. Yang pertama, orang yang pasti tidak tenang. Yang kedua, firman Tuhan bilang, aku tidak mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Saudara, yang namanya tentram itu adanya di hati. Otomatis, saudara, kalau tidak ada ketentraman dalam hidup kita, kita nggak bisa mikir. Kita nggak bisa bekerja juga. Hatinya pasti akan gejolak terus. Aduh tidak enak, aduh khawatir. Saya harus bagaimana ya? Ayo hari ini kita bebaskan hidup kita. Yes, COVID-19 sangat-sangat mengancam seluruh dunia. Tapi engkau harus tahu bahwa engkau ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bukan Tuhan nggak ada. Justru Tuhan ada di tengah-tengah kesusahan kita, di tengah-tengah penderitaan kita, di tengah-tengah masalah, pergumulan, dalam situasi apapun juga, Dia ada untuk kita. Yang ketiga, aku tidak mendapatkan istirahat. Nah ini dia, tidur takut. Mikirin buat besok bagaimana. Jangan-jangan nanti dolar 17, dolar 18, dolar 20. Akibat dari ini semua. Kemarin ada satu orang, pas dolar melambung 16, stres. Minum dia, minuman keras. Saudara dengan baik-baik. Ya, hari ini kalau dolar 16 melambung, 17 melambung, 18 melambung, saya percaya penyertaan Tuhan sempurna buat kita. Yang namanya dolar 16, 17, 18, 20, Anda tetap makan, saya yakin. Amin. Dan motormu tetap diisi bensin juga. Nggak mungkin diisi air. Anda pasti beli juga. Kita orang yang diberkati sama Tuhan. Kalau dolar 20 berarti pendapatan atau
Tuhan jagain, Tuhan lindungi. Apalagi saudara saya hari ini. Bahkan firman Tuhan bilang, rambutmu terhitung oleh Dia. Jangan perlu takut. Amin. Engkau disertai sama Tuhan, di-cover, diproteksi sama Tuhan. Dan saya perlu yakin, Anda nggak perlu pakai masker pun. Kalau memang Tuhan tidak izinkan kena, tidak boleh kena. Pak, kalau ada orang yang COVID-19, Pak, minta doa, Pak, gimana Pak? Saya doain. Oh iyalah. Apakah hamba Tuhan? Minta dulu semuanya. Gak gitu. Pada waktu zamannya Musa ada penyakit sampar. Pada waktu zamannya Daud ada penyakit sampar. Pada waktu zamannya Abraham ada penyakit sampar. Pada waktu zamannya Yesus juga ada penyakit sampar. Zamannya Paulus ada penyakit sampar. Tapi pelayanan tetap jalan. Ketemu orang sakit, disembuhkan. Disembuhkannya nggak pakai hand sanitizer dulu. Sama orang yang sakit panas. Firman Tuhan jelas sekali mengatakan, Yesus mengulurkan tangannya. Terus kalau corona Pak, gimana Pak? Yesus mengulurkan tangan juga. Pada waktu kita mengulurkan tangan kita untuk berdoa, menolong orang, saya tahu yakin Allah yang kita sembah, kasihnya begitu luar biasa. Dia tidak mungkin membiarkan kita dalam bahaya. Pelayanan terus maju. Amin. Takut nggak Pak? Tidak takut. Kenapa? Karena Dia menyertai kita dalam lembah kelam. Firman Tuhan bilang, aku ada untuk kamu. Bukan hanya saat-saat enak, tapi saat-saat kelam pun aku ada. Penyakit kusta, penyakitnya sangat menakutkan. Dari zaman dulu, ini Mother Teresa, ini orang hebat menurut saya. Saya pun ketemu sama orang kusta baru 2 kali. Yang satu ibunya hilang, yang satu tangannya hilang. Dan saat itu saya doakan, saya pegang. Tapi Mother Teresa, WHO mencatat semua orang yang sakit dia pernah doakan dan dia pernah rangkul, termasuk kusta dan penyakit-penyakit yang menular lainnya. Takut gak? Enggak. Kenapa? Karena ada kasih. Masa iya hari ini kalau anakmu sakit, engkau diamkan saja, engkau harus gendong dia sampai ke rumah sakit. Ketika Tuhan lihat kasihmu, maaf, justru Tuhan sembuhkan COVID-nya. Kenapa? Karena Dia Allah yang hebat. Yuk, jangan sampai gara-gara COVID-19 kita nggak istirahat. Yang keempat, saudara. Tetapi kegelisahan yang timbul. Firman Tuhan bilang, kalau ada takut, kalau ada cemas, pasti engkau gelisah. Yang namanya gelisah tuh tidur nggak enak. Yang namanya gelisah tuh makan tuh nggak enak. Entah bagaimana, perut rasanya udah kenyang aja. Gelisah, kita nggak tahu harus berbuat apa. Ayo hari ini bebaskan kita. Jangan takut, jangan cemas. Engkau harus bebas, engkau harus lepas semuanya. Kenapa? Engkau harus menyadari bahwa di muka bumi ini ada Allah yang engkau kenal di dalam Kristus, yang hebat, yang luar biasa. Pada waktu engkau menderita, Dia ada di dalam penderitaan dan di dalam kejatuhan. Dan Dia mau mengangkat engkau kembali. Kerjaan si iblis adalah untuk memberikan kita rasa takut yang luar biasa. Bahkan firman Tuhan bilang bahwa kerjaan si iblis adalah mendakwa saudara dan saya. Apa itu dakwaan Pak? Dakwaan adalah tuduhan yang belum tentu betul tuduhan itu. Tidak ada satu orang pun juga yang bisa memastikan kalau panasnya lebih dari 37,5 pasti COVID. Di mal-mal pada waktu 37,5 gak boleh masuk. Tapi kan belum tentu. Hati-hati. Ini salah satu dakwaan demi dakwaan. Dan dakwaan ini kerjaannya iblis. Dilema dalam hidup kita. Nah, jangan sampai nanti alat-alat itu adanya di rumah. Bayangin loh, aduh. Di rumah nanti yang pegang asisten rumah tangga kita, pembantu kita. Dia bilang, kita dulu, tes dulu. 37,7, Pak, nggak boleh masuk rumah. Ini rumah gua. Nggak boleh, Pak. Loh, gimana sih? Pulang aja, Pak. Gua mau pulang. Kemana ini rumah gua? Ini kan jadi stres ini. Dan iblis selalu mendakwa. Coba kita lihat Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari sorga dan berkata, sekarang
telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi ini pekerjaan iblis yang utama yang ada di muka bumi semengingatkan kita adalah melakukan sebuah pendakwaan siang dan malam. Pak, kenapa siang dan malam, Pak? Lalu pagi dan sore bagaimana, Pak? Maka itu pagi sorenya saudara saya harus berdoa, karena timbulnya dakwaan itu di siang hari dan di malam hari. Pada waktu Anda mau tidur, timbul dakwaan. Orang yang namanya tidur, dia mau dari state beta itu menuju ke theta. Si iblis pasti mau mengganggu kita, nggak bisa tidur. Maka itu dia dakwah selalu di malam hari. Supaya apa? Pada saat kita bangun di pagi hari, kita terima dakwaan itu, kita terima tuduhan itu, dan kita stres, dan kita depresi. Si iblis melakukan ini juga siang hari. Kenapa harus siang hari, Pak? Karena siang hari biasanya melakukan aktivitas apa-apa aja. Oh, saya ada melakukan aktivitasnya A, B, C, D. Nah, dia mau menggagalkan semua apa yang sudah kita pikirkan dari pagi sampai ke siang. Dia mau gagalkan. Lewat apa? Dakwaan demi dakwaan, tuduhan demi tuduhan. Tuduhannya salah satunya adalah penyakit. Dia dakwa kita dengan corona. Saya yakin penyakit corona itu dalangnya, biar keroknya, biar keladinya, itu adalah si iblis. Karena seluruh dunia. Tapi orang bilang, Bapak ini kan penyakit fisik, Pak, sebenarnya. Iya, penyakit fisik, tapi ada dalangnya. Si iblis. Bukan hanya negara yang mau lockdown, bukan hanya wilayah yang mau lockdown, tapi dia juga mau hidupmu lockdown, gereja lockdown, kekristenan lockdown, iman lockdown. Itu yang dia mau. Dia mau membuat semua aktivitas surgawi dalam hidup kita jadi mati. Itu yang si iblis mau. Maka itu dia dakwa kita siang dan juga malam. Karena dia kerjaannya mendakwa engkau, menuduh engkau, memberikan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Pintu masuk kita ada dua, mata sama telinga. Orang yang benar-benar bebas hari ini seperti saya udah bilang, orang buta plus orang tuli. Buta dan tuli. Kalau dia cuma buta doang, dia dengar juga. Kalau dia tuli, dia lihat juga. Ketika sudah buta tuli, udah deh. Anda mau corona versi 10 juga dia nggak tahu masalahnya. Nah, kita yang punya mata dan punya telinga pasti ada ketakutan. Ada dakwaan dari si iblis, dari si jahat. Tetapi Tuhan yang Anda sembah, Tuhan yang hidup, enggak diam. Roma 8 ayat ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi apa? Pembela kita. Tahu tidak? Iblis mendakwa saudara saya siang dan malam. Yang membela saudara saya siang dan malam, pagi dan sore, adalah Yesus Kristus. Dia tampil sebagai pembela kita. Dia tampil sebagai kuasa hukum kita. Dia tampil sebagai pengacara, sebagai pembela dalam hidup kita. Siapa dia? Yesus. Dakwaan boleh ada, sakit penyakit boleh ada, kemiskinan boleh ada, kekurangan boleh ada, masalah boleh ada, tetapi dia bela saudara. Dia bela saudara hari ini. Dalam situasi kondisi apapun juga engkau bilang, oh, Pak, saya terinfeksi virus, Pak. Pak, saya terinfeksi corona, Pak. Dengan baik-baik, dia hadir untuk hidupmu, menyembuhkan engkau. Ini yang saya percaya bahwa dia malah menjadi pembela. Firman Tuhan bilang, ketika umatku sakit, ketika umatku miskin, umatku gagal, aku mau menjadi pembela dia. Inisiatif dari siapa? Yesus. Yesus itu luar biasa dalam hidup kita. Dengan baik-baik, kalau engkau tahu bahwa Yesus membela engkau, tidak ada yang kau takutkan apapun juga. Amin. Setiap masalah, setiap problem dalam hidupmu, jangan pernah takut. Mengapa? Karena engkau pasti dibela. Si iblis mendakwa,
banyak dakwaannya dalam hidup kita. Dakwaannya adalah sakit penyakit, kemiskinan, kegagalan, berat jodoh, tidak punya anak, didakwa sama si iblis. Tetapi Yesus tampil dalam hidup kita. Dia bela kita. Tidak dapat jodoh, aku memberikan jodoh. Miskin, aku memberikan berkat buat engkau. Sakit, aku menyembuhkan engkau. Dia bela kita. Engkau nggak perlu takut hari ini. Kalau kau bersama-sama dengan dia, dia ada bersama-sama dengan engkau. Bahkan firman Tuhan bilang, yang tidak bersama aku melawan aku. Hari ini kita bersama Tuhan. Kalau kita bersama Tuhan nggak perlu takut. Saya nggak takut. Mengapa? Karena bersama dengan Tuhan. Amin. Mau penyakit apapun juga. Kenapa? Karena Allah saya penyembuh buat saya. Dan kesembuhan itu nyata dalam hidup kita. Dan itu yang diberikan sama Tuhan. Dia sebagai pengendali kita. Allah itu memegang remote control dari sorga. Dia mau ke kiri, dia mau ke kanan. Dia punya inisiatif. Dia mau menuntun kita. Ada remote controlnya. Aktivitas sorgawi. Nanti boleh Anda cek. Aktivitas sorgawi itu adalah YouTube. Kita mau sehancur apapun juga, ada remote control. Saya pun di remote controlin sama Tuhan. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat bagaimana seorang yang bernama Yosafat, ahli perang, didakwa oleh si iblis dengan ketakutan yang luar biasa dalam hidupnya dia, tapi dia bisa menerobos dan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Coba lihat 2 Tawarik 20 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ayat yang kedua. Datanglah orang yang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut. Kenapa dia takut? Dia udah lihat sebuah laskar yang akan menyerang dia. Oh, dia nggak lihat. Kenapa? Karena laskarnya itu si Bani Moab sama Bani Ammon dan juga orang Meunim itu masih ada di belakang sana. Tapi ada orang yang kasih tahu sama Yosafat. Didakwa Yosafat lewat apa? Lewat pendengarannya didakwa. Dakwanya apa? Orang itu langsung bilang, Raja Yosafat, itu ada orang Moab sama orang Ammon dan juga ada orang Meunim yang lagi menyerang. Sekarang ada di En-Gedi. Yosafat tadinya nggak takut. Firman Tuhan bilang, Yosafat menjadi takut. Tuh, tadi dia kagak takut tuh. Ini tuh raja. Historical dari Yosafat, dia panglima perang. Masa dia takut? Saudara, dia pernah menang. Tapi dia takut. Kenapa? Lewat apa yang dia dengar. Hari ini kita bisa takut karena apa? Apa yang kita dengar. Seperti saya sudah bilang, pintu masuk yang pertama, telinga. Tuhan ciptakan telingamu untuk mendengar kemuliaan Allah, bukan untuk mendengar hal-hal yang tidak baik. Bapak saya kemarin habis reunian sama orang Singapura 15 hari yang lalu. Pasti sudah mulai takut dan lain-lain semuanya. Selesai itu, ada satu orang terinfeksi COVID. Takut ya? Takut mereka semuanya. Orang Singapura di check up juga bebas COVID. Jadi COVID-nya bukan dari orang Singapura itu. Yang kena orang Indonesia. Lewat itu takut ya? Yes. Kenapa? Didengar. Lewat pendengaran takut. Akhirnya apa? Pakai masker. Ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan. Apa? Cari Tuhan. Oke, hari ini saya takut, Pak. Takut sama COVID, virus. Cari Tuhan. Amin. Bukan cari masker, cari sembako, cari hand sanitizer, sampai numpuk-numpuk banyak. Masker sampai melambung tinggi harganya. Engkau harus mencapai cari Tuhan. Ketika engkau cari Tuhan, hidupmu di cover sama Tuhan, dimaskerin sama Tuhan.
bukan hanya virus, bakteri, kuman yang tidak bisa masuk dalam hidupmu, tapi hidupmu menjadi serupa dengan Kristus. Orang-orang di kiri dan di kanan bisa rebah 1.000, 10.000. Firman Tuhan bilang, kau hanya menonton saja. Kenapa? Karena kau connect dengan Tuhan, kau mencari Dia. Amos 5 ayat yang 4, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Kalau kau mau hidup hari ini, cari Tuhan, connect dengan Tuhan. Hubunganmu diperbaiki dengan Tuhan. Bagaimana Pak cara connect dengan Tuhan Pak? Buat mesbah hari ini. Mesbah bagaimana Pak? Mesbah terdiri dari 3 hal. Firman, pujian, doa. Itu mesbah dalam kehidupan kita. Bukan hanya mesbah untuk hidup kita saja, tapi mesbah juga untuk keluarga kita. Ketika kau mencari Tuhan, firman Tuhan bilang, engkau akan hidup. 2 Tawarikh 20 ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat yang keempat. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Yang kedua, meminta pertolongan dari Tuhan. Dia takut, dia cari Tuhan. Ketika dia cari Tuhan, dia sudah bertemu sama Tuhan, dia sudah connect sama Tuhan. Dia minta pertolongan sama Tuhan. Kalau engkau takut, yang pertama, cari Dia. Yang kedua, minta pertolongan. Pak, minta pertolongan bagaimana Pak? Minta pertolongan di dalam doamu. Karena firman Tuhan bilang, apa yang kau nyatakan di dalam doamu, dan aku akan bertindak. Tuhan, tolong aku Tuhan. Amin. Petrus, kapal lagi oleng, nggak tahu bagaimana caranya. Yesus jalan di atas air, dan Petrus lihat Petrus berjalan juga di atas air. Tapi karena kebimbangan dan akhirnya dia tenggelam. Saat dia tenggelam, dia ngapain? Dia minta pertolongan sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan tolong aku. Apakah Tuhan bilang, Petrus nanti aja, doa puasa dulu, imannya belum cukup. Petrus nanti aja, ini belum hari Minggu, waktuku belum tiba. Yesus sudah bilang begitu. Saat Petrus tenggelam, Petrus bilang, Tuhan tolong aku. Firman Tuhan bilang, Yesus segera mengulurkan tangannya dan menarik Petrus kembali. Pertolongan Dia sempurna dalam hidup kita. Amin. Minta tolongnya jangan sama orang lain. Anda harus minta tolongnya sama Tuhan. Jangan minta tolong sama saudaramu, jangan minta tolong sama kerabatmu, sama temanmu, atau siapapun juga. Minta tolong sama Tuhan. Gantungkan hidupmu sama Dia. Amin. Sakit penyakit juga sama. Gak usah minta tolong sama pendeta. Kenapa? Pendeta juga sakit masalahnya. Justru apa? Engkau harus connect dengan Tuhan. Anak saya sampai detik hari ini minta doain sama saya baru 4 kali gitu. Kenapa? Karena saya mau menggantungkan hidupnya bukan sama bapaknya, sama Tuhan. Kenapa? Karena saya pun hari ini menggantungkan hidup saya sama Dia. Mau dia pendeta hebat sekalipun juga. Karena kalau Tuhan bisa pakai Benihin, Dia bisa pakai saya juga. Amin. Kalau Dia menyembuhkan Benihin, Dia juga menyembuhkan saya juga. Gantungkan hidupmu sama Dia. Amin. Mazmur 121 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengan baik-baik. Saat aku susah, saat aku merana, saat aku ada di dalam sebuah bencana apapun juga, Daud mengatakan bahwa pertolonganku bukan dari orang lain, tetapi dari Tuhan. Dia bilang, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau Dia bisa menjadikan langit dan bumi, berarti Dia berkuasa untuk menolong saudara saya hari ini. Nggak perlu takut. Pertolongannya harusnya berasalnya dari Tuhan. Pertolongan dari orang lain, pertolongan dari sahabat kita, dari teman kita, dari siapapun juga, pertolongannya terbatas. Tapi kalau pertolongan dari Tuhan, luar biasa. Kalau pertolonganmu berdasarkan pikiranmu, maaf, Tuhan berarti tidak ada. Tuhan hanya mau pertolongan berasalnya dari Dia. Dia adalah Omni. Omni itu adalah satu, bukan menjadi satu.
yang terutama, yang lurus. Dia adalah Tuhan yang hanya mau dalam hidupmu cuma hanya satu saja. Tidak boleh ada yang lain. Amin. Punya masalah, punya problem, apapun juga, kita bilang, Tuhan tolong aku. Pertolongan dia sempurna. Manusia banyak janji. Janji terus semuanya, tapi tidak pernah ditepati. Tapi pertolongan berasalnya dari Tuhan. Dia menjadikan apa? Langit dan bumi. Berarti dia mampu. Kalau dia bisa menjadikan langit dan bumi, berarti dia berkuasa untuk menolong saudara saya hari ini. Kecil buat dia. Ayat yang ketiga. Ia tak akan membiarkan kakimu goyang, penjagamu tidak akan terlelap. Ayat yang keempat. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Siapa? Yesus namanya. Saat engkau tidur pun dia jagain engkau. Dia mengcover engkau, dia memproteksi engkau 24 jam per 7. Melebihi daripada CCTV. CCTV ada matinya. Tuhan gak pernah mati. Hidup selalu dalam hidup kita. Dan dia selalu menolong hidup kita 24 per 7. Ngapain dia? Menjagai kita. Dan lebih hebatnya lagi, saya mau katakan, penjaga Israel Yesus. Dia bukan hanya menjaga kita saja pada waktu kita tidur. Dia bangunin kita setiap pagi. Anda kalau kagak dibangunin, game over semua ini kita. Karena Tuhan jagain kita, bangunin kita setiap pagi. Maka itu pada waktu Tuhan bangunin kita setiap pagi, kita melek mata, kita bilang, kami siap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kenapa? Dia jagain kita 24 jam. Ayat ke-5. Tuhan penjagamu, Tuhanlah yang menaungi di sebelah tangan kananmu. Tahu tidak? Dia nggak jauh dalam hidup kita. Anak saya ada di sebelah saya pasti. Di tangan kanannya dia pasti ada Bapa. Pada waktu ada lalat, sah. Pada waktu ada semut, sah. Pada waktu ada nyamuk, sah semuanya. Saya pasti pukul. Das, das. Nggak mungkin ada lalat, ada semut, ada kecoa. Bagus juga ya. Nggak mungkin. Kenapa anak kita masalahnya? Ada yang jahat, kita das semuanya. Ini penjaga Israel. Ada di mana dia saat kita tidur di sebelah kita. Pak, benar gak sih Pak? Ini kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak kelihatan, tapi dia ada di samping kita. Yang tidak kelihatan bukan tidak ada. Amin. Elia membuka mata bujangnya. Dia lihat, kehebatan Tuhan luar biasa. Amin. Ayat ke-6 yang terakhir. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Matahari adalah sebuah ciptaan, ya, ciptaan terindah yang dia ciptakan dalam hidup kita. Yang kedua, bulan. Bulan sama matahari kerjanya lebih banyak mana? Matahari. Pasti malam ada. Dia menjadikan bulan terang. Matahari ini luar biasa. Dia kerja 24 jam. Tuhan bilang ini, matahari tidak menyakiti engkau. Satu hal, matahari itu tidak boleh menyakiti kita, apalagi virus. Yang menyakiti kita apapun juga, entah itu sakit penyakit, kegagalan, kemiskinan, keterpurukan, penderitaan atau apa juga, tidak boleh menyakiti kita. Termasuk virus corona. Bulan pada waktu malam membuat kita dingin. Itu nggak boleh. Tuhan mau apa? Kita nyaman. Kita nggak boleh tersakiti oleh apapun juga. Baik oleh bulan, baik oleh matahari, tidak boleh menyakiti kita. Kenapa? Dia melindungi kita senantiasa. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Jangan pernah takut. Amin. Ayo, hari ini saya mau ajak kita semua untuk kita tahu bahwa jangan pernah ada rasa takut dalam hidup kita. Kenapa? Karena Allah yang kau sembah, Allah yang hebat, yang luar biasa, yang akan menyatakan kehidupannya, yang akan menyatakan kemuliaannya, dan yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.